Kita sering mendengar bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki anggaran sendiri untuk menjalankan pemerintahannya, membangun fasilitas publik, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi, pernah nggak sih kita berpikir, sebenarnya dari mana sebuah kota mendapatkan uang untuk melakukan hal-hal tersebut? Nah, kali ini kami mencoba melihat hal tersebut lewat salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Binjai. Kota Binjai adalah kota otonom di Provinsi Sumatera Utara yang berjarak sekitar 22 km sebelah barat kota Medan, dikenal sebagai Kota Rambutan. Wilayah seluas 90,23 km persegi ini merupakan gerbang pintu strategis dari Sumatera Utara menuju Provinsi Aceh dan menjadi bagian dari kawasan metropolitan Medidampo. Kota ini tumbuh sebesar 4,66%, mengandalkan aktivitas niaga dan UMKM kuliner sebagai roda penggerak utamanya. Dapat kita lihat melalui portal SPID Kemenkeu bahwasannya PAD dari Kota Binjai ini sebagian besar diperoleh dari pajak dan retribusi. Menariknya, sebagai kota yang berada di jalur strategis Sumatera dan memiliki aktivitas ekonomi yang cukup berkembang, tentu muncul pertanyaan, apakah Kota Binjai sudah cukup mandiri, efisien, efektif dalam pengelolaan keuangan daerahnya? Nah, pertama, mari kita lihat dulu rasio kemandirian daerahnya. Lewat rasio ini, kita bisa melihat seberapa jauh sih Kota Binjai mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri dari pendapatan asli daerah mereka tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Untuk rumusnya, rasio kemandirian sama dengan PHD dibagi total pendapatan daerah, lalu dikali 100. Nah, dari hasil analisis yang kami lakukan, pada tahun 2023, rasio kemandirian Kota Binjai berada di angka 12,22%. Artinya, angka ini masih dalam kategori rendah sekali atau pola hubungannya instruktif. Ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, pemerintah daerah Kota Binjai masih belum mandiri dan masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Kemudian pada tahun 2024 angkanya meningkat menjadi 13,5%, tetapi meskipun mengalami peningkatan, angka ini masih dalam kategori yang sama, yaitu rendah sekali atau instruktif. Lalu di tahun 2025 rasio kemandiriannya kembali meningkat menjadi 15,83%. Nah, ini menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun sayangnya angka tersebut masih tetap berada pada rentang 0 sampai 25%, yang berarti statusnya masih rendah sekali dan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya mandiri secara keuangan. Setelah melihat rasio kemandirian, selanjutnya mari kita lihat rasio efisiensi daerahnya. Kalau rasio yang ini, kita bisa melihat seberapa efisiensi pemerintah Kota Binjai dalam mengelola keuangannya, khusus dalam menggunakan anggaran yang dimilikinya dibandingkan dengan pendapatan asli daerah atau PAD yang diperoleh mereka. Nah, berbeda dengan rasio sebelumnya, pada rasio efisiensi ini, semakin kecil nilainya, maka semakin baik ataupun semakin efisien pengelolaan keuangannya. Dari hasil analisis yang kami lakukan, pada tahun 2023, rasio efisiensi Kota Binjai berada di angka 802,69%. Nah, angka ini tentu masih berada pada kategori tidak efisien, karena nilainya jauh dari standar yang seharusnya. Kemudian dapat kita lihat di tahun 2024, angkanya menurun menjadi 735,10%. Meskipun mengalami penurunan yang artinya ada sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini tetap masih dalam kategori tidak efisien. Lalu pada tahun 2025, rasio efisiensinya kembali menurun menjadi 629,87%. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya dari tahun ke tahun ada perkembangan yang cukup baik karena nilainya terus menurun. Tetapi meskipun begitu, kondisi pengelolaan keuangan daerahnya masih belum bisa dikatakan efisien. Tapi menariknya, hasil ini menurut kami tidak bisa langsung dilihat sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif. Karena jika dilihat kondisi Kota Binjai dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah memang sudah cukup aktif melakukan pembangunan di berbagai sektor. Misalnya, revitalisasi Pasar Tafib yang prosesnya sudah hampir selesai di awal 2025. Lalu, ada juga pengembangan proyek BRT Mebidang, yaitu sistem transportasi umum yang nantinya menghubungkan Medan, Binjai, dan Deli Serdang untuk memperbaiki mobilitas masyarakat. Selain itu, pemerintah juga sedang mendorong konsep Smart City seperti penguatan pusat data nasional, digitalisasi pelayanan di berbagai OPD, peningkatan keamanan siber pada website pemerintah, sampai mengembangkan kawasan Megawati di jalur Medan Binjai sebagai salah satu pusat pertumbuhan kota. Nah, artinya tingginya pengeluaran daerah yang tadi terlihat kurang efisien bisa jadi bukan karena pengelolaan yang buruk begitu saja, tetapi karena pemerintah memang sedang berada di fase pembangunan yang membutuhkan anggaran besar di awal, dan biasanya proyek-proyek seperti ini memang belum langsung menghasilkan dampak terhadap pendapatan daerah dalam waktu singkat. Jadi, meskipun secara angka saat ini Kota Binjai masih
masih belum mandiri dan juga belum efisien, tapi ada kemungkinan pemerintah daerah sedang membangun fondasi yang nantinya baru akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD di tahun-tahun berikutnya. Dan itulah gambaran kondisi keuangan Kota Binjai dalam 3 tahun terakhir beserta dinamika yang terjadi di baliknya. Sekian dan terima kasih.